Udah pulang tuh. Tunggu pinjam HP dulu nak. Ayo. Filsafat pendidikan. Itu mana bang? Tidur lagi bang? Filsafat pendidikan, sejarahnya. Lebih baik kita itu ya cari itu sejarahnya nak. Apa sih kita lebih jauh lebih mendalam itu filsafat. Jadi itu ada apa Nadia. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang tadi terkait apa sih Bajo? Ini ya. Ini apa sih? Nah, sebelumnya kita udah dapat definisinya tadi nih. Nah, kita lihat sejarahnya enggak sih? Sejarah tentang filsafat itu apa sebenarnya? Apa itu filsafat? Apa yang kamu res? Apa yang kamu dapat res? Boleh, silakan. Oh, lembuh lah. Ya, anggap saja apa? Lanjut deh. Lanjutnya. Kalau tentang bagi saya filsafat berasal dari kata Yunani yang artinya cinta akan kebijaksanaan, yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai, akar budi dan bahasa, dan presentasi sistematik. Orang yang mempelajari ilmu filsafat disebut filsuf atau filosof. Sementara sesuatu yang berhubungan dengan konsep filsafat disebut filosofis, filsafati atau falsafi. Nah, itu filsafat itu siapa yang apa, Pres? Yang pertama kali apa mengemukakan itu siapa? Kata yang mengemukakan filsafat. Mengemukakan filsafat sendiri. Oh nih, saya dapat nih. Yang mengemukakan filsafat sendiri adalah yakni Pythagoras. Sekitar tahun sebelum Masehi 570 sampai 455. Tokoh yang pertamanya memperkenalkan istilah filosofia atau filsafat dan menyebut dirinya sebagai filsuf atau pencinta kebijaksanaan. Dia mendefinisikan filsafat sebagai cinta akan kebijaksanaan atau the love of wisdom yang berbeda dengan kebijaksanaan mutlak yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Seorang filsuf dari Pythagoras. Lanjut. Filsafat memiliki banyak makna karena pengertiannya terus berkembang seiring pemikiran manusia, mulai dari zaman Yunani kuno hingga modern. Secara umum, filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis, mendalam, dan mendasar. Filsafat berdasarkan perspektif yang berbeda. Yang pertama secara etimologi atau bahasa. Filsafat yang berasal dari kata Yunani
cinta, atau sahabat. Bisa jadi kebijaksanaan atau pengetahuan. Cinta kebijaksanaan bermakna kegiatan mencintai kearifan, di mana seorang filsuf terus mencari kebenaran tanpa pernah berhenti. Yang kedua, sebagai metode berpikir atau radikal, yang mendalam dan radikal sampai ke akar masalah. Dan yang ketiga, sebagai pandangan hidup untuk hasil tinjauan manusia yang mengenai dirinya, makna alam, dan tujuan hidup yang digunakan sebagai pedoman hidup. Cukup deh. Jadi filsafat tuh bisa jadi pedoman hidup juga ternyata. Pedoman hidup. Kok bisa jadi pedoman hidup tuh? Ini kita cari ya. Kita cari itu. Nih, ada apa nih? Pendapat nih. Ini filsafat itu juga bisa sebagai jalan hidup ya. Di mana Indonesia sendiri ini bangsa-bangsa yang penuh dengan masalah sosial seperti ya kayak korupsi, kedangkalan ruang publik, sampai ketidakpatuhan hukum yang merajalela, kayak orang parkir sembarangan, pungli. Nah, bahkan juga ditimbun dengan masalah-masalah pribadi, bahkan mulai dari krisis ekonomi sampai krisis identitas. Nah, sini akar masalahnya ya adalah cara berpikirnya. Nah, dan cara memaknai hidup, masalah material yang indah di Indonesia, mulai dari kemiskinan sampai korupsi, bisa menyebabkan dengan mengubah persepsi warganya dengan tentang kehidupan. Filsafat bisa memberikan sumbangan besar dalam hal ini, yang dimana filsafat sendiri ini bisa cari ini ya. Filsafat bukanlah sesuatu yang abstrak, yang mana itu pendapat yang salah. Filsafat sendiri berangkat dari pergulatan hidup manusia di dunia, maka refleksinya terkait erat dengan darah dan usaha manusia nyata. Filsafat juga bukan soal ateisme. Filsafat juga mengajak orang beriman untuk memahami imannya. Bahkan dengan filsafat pun bisa itu ya, meningkatkan iman ya tentu ya. Untuk filsafat bisa juga menjadi palu yang efektif untuk tujuan itu. Nah, dengan filsafat ya orang beriman bisa menjalankan imannya secara otentik. Dengan filsafat juga orang beragama menjadi terbuka dan lebih bijaksana. Bahkan bisa menemukan Tuhannya sebagai simbol kasih, sayang, dan persaudaraan. Dengan filsafat agama menjadi hidup dan relevan untuk makna hidup. Filsafat sendiri di sini tidak untuk menyesatkan juga. Filsafat juga mengajak orang untuk berpikir secara mendalam tentang kehidupan mereka. Hasil dari filsafat bisa berpikir yang mendalam tentang sebuah kehidupan.
Filsafat juga mencerahkan orang melalui pikiran bahkan tindakan, apapun profesinya. Filsafat tidak melulu soal bergulat dengan buku-buku yang sulit. Filsafat bisa menjadi jalan hidup yang membahagiakan. Orang yang berfilsafat menyampaikan pemikirannya secara sistematis. Tulisan dan pembicaraannya mudah untuk dimengerti. Ia runtut dalam berpikir, ia runtut dalam membuat keputusan, ia akan jadi orang komunikatif dan terbuka, dan ia akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Nah, ini filsafat dalam hidup, manfaatnya kita dalam kehidupan. Berarti dengan filsafat kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana, berpikir kritis, sistematis. Seru juga ya. Seru. Nah, break. Filsafat dalam pendidikan agama sudah dijelaskan tadi. Dia tadi ya. Udah ya. Semana dia tadi nak. Yang pengertian. Dia pengertian. Nah, apa yang kamu dapat, Miss? Udah. Oh, dalam itu ya, foto kue apa seperti ya. Boleh. Toko-toko. Cintai memaknai. Ini adalah pengertian filsafat menurut para ahlinya. Yang pertama, Lanjut deh. Plato, yaitu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli, dan intelektual, mengubah pandangan kearifan dan praktis menjadi teoristik. Yang kedua tuh Aristoteles, ilmu yang menyelidiki sebab-sebab dan prinsip-prinsip tertinggi dari segala sesuatu yang ada, termasuk adab dan kejadian. Yang ketiga, Socrates, usaha penyelidikan kebenaran secara objektif, menjadikan pedoman tetap bagi kehidupan manusia. Yang keempat, menurut Immanuel Kant, yaitu ilmu pengetahuan yang menjadi pangkal dan puncak segala pengetahuan, mencangkup metafisika, apa yang bisa diketahui, etika, apa yang harus dilakukan, agama, harapan, dan antropologi, hakikat manusia. Yang kelima, Al-Farabi, ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Yang keenam, Marcus Tullius, pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Yang ketujuh, Thales, pemikiran radikal untuk mencari unsur induk atau bahan dasar alam semesta menggunakan rasio, bukan mitos. Dan yang terakhir, Titus, usaha memahami dunia makna dan nilai-nilainya untuk mencapai kebijaksanaan. Itu menurut Para tokoh ya, para tokoh dalam filsafat. Mengenai filsafat, kita sudah bahas tadi bahwasanya filsafat juga bisa menjadi jalan hidup seseorang. Jadi setiap pergerakan, setiap lisannya gitu, itu bijaksana.
Terus Se- nah kita ini kan secara besar ya, kita ini sebagai calon pendidik. Nah, sikap kita sebagai calon pendidik terhadap filsafat itu kayak apa ya? Kita cari ya, kita searching dulu kita ya. Searching dulu. Nah nih, udah nih, udah nggak? Ada tapi. Aku ada nih guys, terus. Ini sebuah kutipan, ada sebuah kutipan. Ya, ini education without philosophy is blind, and philosophy without education is invalid. Thomas 1869, yang artinya pendidikan tanpa filsafat adalah buta dan filsafat tanpa pendidikan itu adalah tidak valid. Nah, hal ini bisa menunjukkan bahwasanya pendidikan itu dan filsafat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pendidikan tanpa landasan filsafat hanyalah sekedar akumulasi ya, informasi tanpa pemahaman yang mendalam dari tujuan ataupun nilai dasar pendidikan. Nah, filsafat tanpa pendidikan sama saja bahwa kita memiliki sebuah gagasan atau pandangan tetapi itu tidak diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan. Jadinya filsafat hanyalah sebuah konsep tanpa memberi dampak praktis melalui pendidikan. Maka dari itu pentingnya integrasi antara pendidikan dan filsafat ya. Pendidikan yang berkualitas harus memiliki landasan filsafat yang kuat, sementara filsafat yang tidak diterapkan dalam pendidikan akan kehilangan arti dari validitasnya. Jadi pendidikan dan filsafat saling melengkapi. Intinya saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas atau bermutu. Nah, filsafat pendidikan sendiri seperti yang kita bahas tadi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji berbagai aspek ya, aspek penting dalam dunia pendidikan. Nah, filsafat pendidikan tidak hanya terbatas dalam materi pelajaran yang diajarkan, tetapi juga mencakup hal-hal ya. Mana deh? Mencakup nilai-nilai maksudnya. Nilai-nilai tujuan, metode pembelajaran dan prinsip yang mendasari praktik pendidikan. Oke. Jadi ikatan ya. Apa nih ikatan? Ikatan untuk pesta sosial. Jadi kita sebagai pendidik atau bahwasanya filsafat itu ternyata saling berkaitan gitu dengan pendidikan. Nah, dari kamu apa yang ada itu Res? Debat. yang ini pengertian filsafat secara terminologi Terminologi. Boleh tuh. Coba. yang diungkapkan maupun titik tekanannya. Bahkan Mohatta dan Langevin mengatakan bahwa definisi filsafat tidak perlu diberikan karena setiap orang memiliki titik tekan dalam definisinya. Oleh karena itu, biarkan saja seseorang meneliti filsafat terlebih dahulu, kemudian menyimpulkan sendiri. Pendapat ini ada benarnya, sebab intisari berfilsafat itu terdapat dalam pembahasan, bukan pada definisi. Namun definisi untuk dijadikan patokan diperlukan untuk memberi arah dan cakupan objek yang dibahas, terutama yang terkait dengan filsafat ilmu, karena di situ dikemukakan beberapa definisi para filosof yang cukup
representatif, baik dari segi zaman maupun kualitas pemikiran. Eh, Pythagoras adalah filosof yang pertama kali menggunakan kata filsafat. Dia mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi ke dalam 3 tipe. Mereka yang mencintai kesenangan, mereka yang mencintai kegiatan, dan mereka yang mencintai kebijaksanaan. Tujuan kebijaksanaan dalam pandangannya menyangkut kemajuan menuju keselamatan dalam hal keagamaan. Sophia mengandung arti yang lebih luas daripada kebijaksanaan, yaitu kerajinan, kebenaran pertama, pengetahuan yang luas, kebajikan intelektual, pertimbangan yang sehat, dan kecerdikan dalam memutus hal-hal praktis. Di sini Plato mengatakan bahwa objek filsafat adalah penemuan kenyataan atau kebenaran absoluti lewat dialektika, sementara Aristoteles, tokoh utama filosof klasik, mengatakan bahwa filsafat menyelidiki sebab dan asas segala terdalam dari wujud. Karena itu ia menanamkan filsafat dengan teologi atau filsafat pertama. Kesimpulan bahwa setiap gerak di alam ini digerakkan oleh yang lain. Karena itu perlu menetapkan satu pergerak pertama yang menyebabkan gerak itu, sedangkan dirinya tidak bergerak. Pertama ini sama sekali terlepas dari materi, sebab kalau ia materi maka ia juga mempunyai potensi gerak. Demikian Aristoteles sebagai penggerak pertama adalah Aptus murni, dan ia adalah seseorang filosof Yunani kuno yang mengatakan bahwa filsafat memperhatikan seluruh pengetahuan, kadang-kadang disamakan dengan pengetahuan tentang wujud. Jadi dalam terminologi tadi ya, coba ya. Nah, Dari yang atas. atas dialektika. Jadi cukup rinci juga ternyata ya filsafat itu. Bahkan itu ada tuh yang menemukan siapa namanya, Jalaluddin Arumi ya. Kisah beliau mana ya? Rasa cintanya, rasa muhabbahnya sebagai jalan utama manusia kembali kepada Tuhan. Filsafat. Jawabannya filsafatnya cukup luas berarti ya. Sangat luas. Luas sekali. Guys. Subhanallah itu. Menemukan jati diri. Ada ibu. Aduh kakaknya. Aduh, tidur. Apalagi Nah, kita ada cari kita nih secara etimologi, secara pendidikan dalam pandangan Islam ya, pandangan Islam tadi udah. Bahkan definisi dari filosofi pendidikan itu sendiri bahkan sebagai jalan hidup juga tadi. Jadi apalagi kita cakup lagi lebih luas lagi jangkauannya, kan kita dapat
dari nah sebentar, kita searching dulu apa lagi ya kita pahami terhadap filsafat, karena filsafat ini jangkauannya luas juga ternyata. Masuk semua dosen besok. Oke, iya padat ya padat itu kita lanjutkan saja kita, karena kita ngobrol santai, tidak terlalu formal, jadi sebentar siap. Mungkin Bapak lihat sampai habis lah. Ya karena ya ada kopinya. Nah, saya ada cari nih. Bentar. Cakupan filsafat ya. Cakupan filsafat. Loh. Cakupan dalam filsafat. Tares. Udah nih. Ntar. Sebentar. Kita ganti nih, bukan cakupan melainkan ruang lingkupnya. Ruang lingkup. Coba kamu serius, ada nggak? Ada ketemu nggak? Apa? Ruang lingkup filsafat pendidikan. Ini Boleh tuh. Apa tuh? Ruang lingkup filsafat ya dalam pendidikan. Itu mencakup apa, Be? kayak studi mendalam mengenai hakikat, tujuan, metode, dan nilai-nilai dalam pendidikan yang umumnya berpijak pada landasan epistemologis, bagaimana, dan aksiologis, mengapa atau nilai. Ini mencakup seluruh komponen pendidikan seperti pendidik, peserta didik, kurikulum, evaluasi, dan lingkungan.
serta kaitan antara pendidik dengan filsafat. Berikut ini ada juga rincian ruang lingkup. Yang pertama, landasan ontologis atau hakikat pendidikan, mempelajari hakikat manusia, hakikat ilmu pengetahuan, dan hakikat realitas yang menjadi subjek dan objek pendidik. Yang kedua, landasan epistemologis atau proses pendidikan yang mengkaji cara memperoleh pengetahuan, kurikulum, metode pengajar, dan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Yang ketiga, landasan aksiologis atau nilai pendidikan, yaitu mengevaluasi tujuan pendidikan, etika, norma, dan nilai-nilai atau etika dan estetika yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Yang keempat, komponen pendidikan, yaitu analisis mendalam mengenai peran pendidik, materi ajar, kurikulum, dan evaluasi pendidikan. Yang kelima, lingkungan pendidikan, yaitu hubungan pendidikan dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat atau tripusat pendidikan. Yang terakhir yaitu aliran filsafat pendidikan, studi tentang berbagai pandangan, misalnya idealisme, realisme, pragmatisme, progresivisme yang mempengaruhi praktik pendidik. Cukup. Ini ada juga filsafat pendidikan bertujuan untuk memberikan dasar filosofis yang kokoh, terarah, dan konsisten dalam merumuskan kebijakan serta praktik pendidikan, baik secara teoretis maupun praktik. Baik. Cukup. Jadi filosofis sendiri terdapat landasan-landasan tadi ya. Iya, Coba dengan landasan landasan-landasan yang mana hakikat cakup hakikat dalam manusia, iptek dan realitas menjadi subjek dan objek pendidikan. Secara epistemologis tadi, pengetahuan, kurikulum, metode pengajaran, dan pendekatan ilmiah. Pendidikan, proses pendidikan. Tingkah laku, pola dalam manusia, dalam diri manusia. Cukup menarik cerita. Nah, daripada kita rada bingung kan, jadi kita buka file yang Pak kirim kemarin tuh. Nah, kita kan udah cari-cari kita nih. Nah, ini kita buka yang dari buku modul pendidikan Islam. Ujian pendidikan. Ini ada nih. Yang tadi kan yang kita bilang kan landasan-landasan dari ontologi ke sini ya nih. Ada halaman 18. Ada di grup. Baru Bapak ini ya. Dalam dimensi aku bacakan ya. Dimensi ontologi pendidikan Islam, di mana dalam dimensi ontologi menyoalkan hakikat realistis, yang dimana seperti pertanyaan-pertanyaan tentang ini nih,
Ya, siapakah sumber mutlak wujud? Bagaimana hubungan Tuhan itu dengan alam semesta? Dan apa status dunia sebagai tempat manusia bertumbuh? Dalam pandangan Islam sendiri, seluruh realitas dibaca dalam horizon tauhid, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber, penopang dan tujuan segala wujud. Alam sebagai ayat atau tanda yang menuntun manusia kepadanya, dan manusia sebagai khalifah yang memikul amanah. Oke, tinggal dalam surat itu nah. Surat apa ya? Lupa aku. Kerangka ini menolak ya. Kita lanjut ini. Kerangka ini menolak fragmentasi antara sakral dan profan, pengetahuan dan nilai, tujuan dan cara, sebab semuanya disatukan oleh pengakuan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam Quran surat Al-Hadid ya, ayat 57, surah ke-57 ayat 3, yang berbunyi, yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dialah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menurut Ibnu Khotir dalam buku ini, rangkaian nama ini menegaskan kemahasempurnaan wujud Tuhan yang meliputi dimensi waktu awal sampai akhir, dan kedekatan keluasan zahir maupun batin, sehingga tidak ada realitas di luar pengetahuan dan pengaturannya. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, tafsir dalam Misbah ya, ayat ini membangun cara pandang holistik, yakni realitas hanya dipahami benar bila ditempatkan dalam pusaran tauhid. Akibatnya, pendidikan mesti mengarahkan seluruh praktik belajar ke kesadaran kehadiran ilahi. Cukup realistis ya, ini dalam kehidupan kita. Berarti dalam itu tadi ya, Allah Subhanahu wa taala itu sendiri sebagai sumber kita, sebagai Tuhan ciptakan kita, bumi ini sebagai pijakan ya. Bahkan kita sebagai manusia memegang amanat gitu, yang bahkan gunung-gunung, langit-langit tidak mampu untuk memegang amanat, kan, tapi malah manusia yang memegangnya. Quran apa ya, lupa lah ya. Ada misalnya apa Res? Bisa kamu lanjutin atau ada hal yang terkait gitu nah? Dimensi epistemologi. Oh, dalam epistemologi ini. Dalam berapa tuh? Islam. Dalam berapa tuh? Dua beda. Iya. Oke. Ya. Lanjut. Apa tuh? Dimensi epistemologi, sumber atau cara dan kriteria kebenaran pengetahuan. Dalam pandangan Islam, pengetahuan lahir dari dialog yang selaras antara wahyu, akal, dan pengalaman. Wahyu memancang horizon nilai dan kebenaran, akal mengolah, menimbang, dan menyusun. Pengalaman menguji klaim pada kenyataan. Hati nurani berperan sebagai penjaga etika, mengikat proses pencari, dan menggunakan ilmu pada amanah dan keadilan. Dengan kerangka ini yang disebut ilmu bukan sekedar kumpulan fakta, melainkan kebenaran yang bertanggung jawab secara metodologis dan bermartabat secara moral. Secara sedang bermoral ya. Seperti dalam Quran surat, kalau di sini ya, di sini dalam Quran surat Al-Hujurat nih,
yang artinya wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik ya membawa suatu berita, maka telitilah ya kan, Ya, tabayanu, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, jadi dalam ayat ini menurut Ibnu Katsir mewajibkan verifikasi terhadap kabar atau terutama dari pihak yang tidak terpercaya sebelum mengambil keputusan. Al-Qurtubi sendiri tabayun atau habut cukup memastikan sumber, konteks, dan konsekuensi hukum atau akhlak dari suatu informasi. Sedangkan menurut Muhammad Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah, prinsip verifikasi ini relevan langsung dengan literasi informasi modern, menilai kredibilitas, melacak jejak data, dan menahan diri dari penyebaran kabar yang belum teruji. Nah, prinsip tabayun ya. Jadi dalam ekonomi menyoalkan soal sumber, dan moral ya. Jadikan pribadi kita jadi orang yang bermartabat dan bermoral. Dengan filsafat juga ya, paham tadi bahwa bisa jadi suatu pribadi seorang yang bisa bermartabat, bijaksana dalam berkata-kata, bahkan menyusun kata. Seperti halnya ya, kita filsafat kata-katanya sungguh menyentuh. Iya. Orang puitis lah. Puitisnya tatkala tadi pagi menyirai bumi. Hai. Apalagi Res, yang bisa kita dapat tentang filsafat yang lebih jauh lagi. Apa nih? Sebentar. Kita lihat dalam buku kita ini. Jadi bahkan bisa terhubung dalam Quran ya, dalam Al-Quran juga ya, filsafat ini. Subhanallah. Nah nih, dalam bab 3 nih. Ada nih, bab 3. Kita coba. Ada nih. Bab 3. Dapat. Aksiologi. Dimensi aksiologi. Ada di sini. Jadi itu nah kita simpulkan, ada simpulannya nih. Nah, filsafat pendidikan Islam sendiri meninjau pendidikan dari 3 dimensi utama, yakni ontologi, anak dipandang sebagai makhluk fitrah ciptaan Allah yang sempurna dengan potensi jasmani, akal, dan rohani. Kedua, epistemologi, sumber ilmu adalah wahyu, akal, dan pengalaman kita yang harus diintegrasikan dalam pembelajaran. Aksiologi, yang ketiga, ilmu bermuara pada pengabdian kepada Allah, pembentukan akhlak mulia, dan pembangunan peradaban.
Dengan kerangka ini, pembelajaran SD mendidik anak bukan hanya tahu, tetapi juga beriman, berakhlak, dan beramal. Menegaskan bahwa ontologi tauhid memandang alam sebagai tanda, manusia sebagai khalifah, dan pendidikan sebagai amanah. Epistemologi Islam mengikat wahyu agar pengalaman dalam disiplin tabayun, muhkam, mutasyabih, dan critical listening. Aksiologi menambatkan belajar pada kemaslahatan atau maqasid yang terukur dalam prosedur adil, amanah, dan jujur. Ketiganya bersatu dalam desain kelas, rubrik, proses, produk, log data, review, audit, atau custom dari hari ke hari, dan kebiasaan yang tampak dari hari ke hari. Ini simpulan dari yang kita dapat ya, dari buku Filsafat Pendidikan Islam. Akan bisa menyebutkan dalam Al-Quran. Subhanallah, subhanallah sekali. Dan apa nih yang belum kita ketahui kita nih, belum kita dapat. So, mungkin cukup sini saja pembahasan kita hari ini. Ya, mungkin cukup kita karena ya waktu sudah malam. Tak menuju jam 11. Ya, sekitar ya pagi nih, masih pagi nih. Mohon maaf bila ada salah kata atau terdapat ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam lintas Sumatera.